Hari ini sesuai dengan surat yang saya sampaikan tanggal 14 Juli, di mana dalam surat pencabutan itu saya sampaikan secara resmi melalui PTSP dan ke bagian kepaniteraan supaya diterima oleh majelis hakim. Nah, hari ini saya akan mendengarkan apa yang akan menjadi sikap majelis hakim terkait dengan adanya pencabutan yang kami ajukan. Jadi secara resmi melalui administrasi kepaniteraan tertanggal 14 Juli surat pencabutan sudah kami sampaikan. Hari ini majelis akan mengambil sikap untuk terkait adanya pencabutan tersebut. Itu pasti seperti itu prosesnya. Bang, ini abang memang hanya menghadiri apa memang nanti terlibat bang mungkin di arena di persidangan ini bang? Hanya menghadiri aja atau gimana? Apa bedanya? Memang kok pihak kuasa hukum Reza kan ada di depan gitu bang. Enggak, bedanya apa? Bedanya antara saya menghadiri dan saya duduk di sini. Iya. Ruangan sidang itu ada di sana di saat sidang dimulai. Oke. Tapi kalau kita sidangnya belum dimulai, kita duduk di sini. Oh iya. Tapi kalau sidang dimulai kita duduk sini, berarti kita bukan pihak yang berperkara. Bang, masih terkait dan tentang pencabutan yang waktu itu abang klarifikasi kan bang ya hari ini bang, benar gak bang? Kenapa? Masih terkait pencabutan gugatan mohon prestasi itu kaitannya dengan hari ini apa sih bang, mungkin bisa dijelaskan keterkaitannya? Dijelaskan, jadi tanggal 14 Juli secara resmi melalui administrasi kepaniteraan sudah menyampaikan adanya pencabutan ke majelis hakim. Selanjutnya hari ini majelis hakim yang akan mengambil sikap terkait dengan adanya pencabutan tersebut, karena pencabutan tersebut kalau dikabulkan harus ditetapkan dalam bentuk penetapan oleh majelis hakim. Seperti itu administrasinya. Jadi administrasi secara kepaniteraan PTSP sudah saya sampaikan tanggal 14. Selanjutnya hari ini hakim Bang, berarti menghadirkan prinsipal tergugat. Prinsipal hadir Bang? Enggak ya? sudah selesai. Jadi dalam perkara perdata itu kewajiban prinsipal hadir atau pihak langsung itu hanya dalam kasus mediasi. Karena itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Setelah itu tidak ada kewajiban lagi. Kalau mau datang boleh, tapi tidak wajib. Wajib itu kalau mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Seperti itu. Untuk sidang pidananya Pidananya hari Kamis. adanya Agendanya jaksa yang tahu, yang jelas pemeriksaan saksi. Bang, berarti hari ini hanya mendengarkan putusan dari hakim nanti mengenai apa itu pengajuan cabutan. Ya. Ada mungkin berpengaruh bang terkait sidang yang akan berjalan ke depannya bang terkait keputusan hari ini bang? Berpengaruh gimana? Ya, mungkin ada efeknya untuk klien abang sendiri, untuknya kita mungkin? Nggak ada, ini kan dua hal yang berbeda. Tapi di saat dua hal yang berbeda adalah merupakan satu subjek dan satu objek, yakni 4 miliar. Dan kalau dua-duanya diperiksa dan harinya itu bisa bersamaan, kita mungkin lebih bagus berkonsentrasi di satu titik. Titiknya adalah titik pidana. Seperti itu. Bukan karena apa, tapi memang di saat-saat tertentu kita harus bisa mengambil sikap untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas kita adalah skala prioritas di perkara di pidananya. Jadi biasakan jangan menjustifikasi persoalan, apalagi masuk mencampuri persoalan orang lain. Ya, satu hal yang terpenting harus terbiasa menghormati apapun yang dilakukan oleh rekan advokat yang lainnya. Jangan sok pinter, jangan sok menyalahkan, jangan sok yang paling hebat. Semuanya, termasuk saya. Jadi saya tidak akan pernah menanggapi apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan saya advokat. Itu hak dari mereka sebagai seorang advokat yang mempunyai cara berpikir sendiri, yang mempunyai pandangan sendiri, yang punya metode sendiri, yang punya teknis dalam menyelesaikan setiap permasalahan untuk kepentingan kliennya. Jadi jangan tiba-tiba mendadak menjadi ahli hukum.
Ya, satu. Yang kedua, jangan mencoba mencampuri dan sok yang paling pintar terhadap setiap masalah. Masalah hukum beda tafsirnya, beda caranya, beda strateginya. Dan itu menjadi kebebasan pihak yang diberi kuasa untuk melakukan apapun yang terbaik. Jangan terbiasa menyalahkan orang, sedangkan Anda sendiri belum tentu bisa paham tentang apa yang Anda lakukan sendiri. Introspeksi diri, beli cermin supaya bisa paham terhadap diri sendiri sebelum Anda menanggapi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat yang lainnya. Itu saran saya. Ada cermin mungkin di Senen banyak, beli, dilihat ada apa pada diri kita sebelum kita mencoba untuk mengamati, mempersoalkan apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat. Rekan advokat itu adalah pasti orang yang ngerti hukum, pasti orang yang paham hukum. Biarkan dia mengambil sikap, jangan disalahkan. Jangan juga terus, wah itu tidak benar, ini harus begini, gitu. Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi. Anda tidak tahu apa yang tahu itu adalah pasti pengacara yang memegang dokumen, pasti pengacara yang memegang berkas perkara yang tahu apa yang terjadi. Jadi banyak sekali mendadak tiba-tiba ada orang jadi ahli hukum. Itu aja. Jadi yang saya sarankan, hormati rekan-rekan advokat. Jadi bukan hanya saya, siapapun juga yang mengambil sikap di dalam setiap permasalahan hukum, hormati. Tidak perlu dijustifikasi, tidak perlu juga dibenarkan, tidak perlu juga disalahkan. Anda memberikan pendapat, tapi pendapat yang bagus. Ya, tidak perlu, ini tidak boleh, ini tidak benar, harus begini, karena Anda tidak tahu apa yang terjadi. Bang, banyak yang mempertanyakan kenapa tidak dibuktikan aja dulu Bang, apa tuh bukan prestasinya itu, kenapa harus yang bicara bukan orang yang mengerti persoalan, yang mengambil sikap saya, yang mengajukan gugatan saya berdasarkan kuasa. Sedangkan yang bicara kenal sama Nikita pun tidak, mendapatkan kuasa juga tidak, mengerti persoalan juga tidak. Jadi yang saya sarankan, lebih bagus beli cermin supaya introspeksi diri sendiri sebelum mencoba untuk menilai apa yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat yang lain. Banyak rekan advokat melakukan langkah-langkah hukum, biar kasih kebebasan dia, karena dia punya cara berpikir sendiri. Teman-teman advokat itu kalau melakukan sesuatu pasti dengan pemikiran, pasti dengan metode, pasti dengan mekanisme, pasti dengan hal-hal yang sesuai dengan konstruksi hukum. Kasih kebebasan. Jangan terus kalau ada rekan advokat melakukan, wah itu nggak benar, bla 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 bla. Kok dia seperti orang yang paling ahli di muka ini, maha ahli. Itu adalah orang yang terlalu sombong, menganggap dirinya yang paling ahli, maha segalanya. Itu adalah orang-orang yang sangat sombong. Jadi yang saya sarankan, jadilah manusia yang seperti rumput,